Aksi nyata Merdeka Belajar. Penyebarkan pemahaman Merdeka Belajar oleh Herlina S. SPD SDN Sidodadi. Aksi nyata Merdeka Belajar menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar oleh Herlina S. SPD SDN Sidodadi. Merdeka Belajar dengan tujuan pemahaman, gagasan, dan prinsip pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pemahaman untuk memfasilitasi murid agar tumbuh sesuai dengan kodratnya. Penerapan pembelajaran yang memerdekakan murid. Merdeka Belajar ada 5 modul. 1. Mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. 2. Mendidik dan mengajar. 3. Mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. 4. Mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. 5. Pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. 1. Mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Peran saya sebagai guru. Sebagai pendidik, tentu sudah seharusnya mampu mengenali karakteristik dan kebutuhan murid. Akan tetapi hal yang paling mendasar juga harus dimulai dari diri sendiri, yaitu mengenali kekuatan dan kelemahan diri, merefleksikan kekuatan dan kelemahan yang kita punyai. Lalu bagaimana kita dapat mengelola apa yang kita miliki tersebut untuk berperan mendidik murid-murid kita? Ingin menjadi guru seperti apa saya? Murid seringkali terinspirasi dari ibu dan bapak gurunya. Tentu sebagai guru kita ingin memberikan pengaruh-pengaruh yang baik di masa depan murid. Memberikan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid. 2. Mendidik dan mengajar. A. Mendidik menyeluruh. Pendidikan sebagai tuntunan, yaitu tuntunan dalam hidup tumbuhnya murid. Ki Hajar Dewantara. Ada beberapa kegiatan mendidik menyeluruh, seperti gambar ini. Ini merupakan kegiatan mendidik menyeluruh. Mendidik menyeluruh diibaratkan menanam padi. Padi akan tumbuh tetapi harus diberi pupuk dan dirumput agar mendapat hasil yang baik. Ki Hajar Dewantara. B. Pendidikan selama 1 abad. Kecakapan sosial emosional terabaikan, hanya diukur dari kognitif saja. Perintah dan sanksi menjadi warisan. Kekerasan masih ditemukan di sekolah. Dianggap gagal dalam belajar. Kita percaya pendidikan merupakan bekal untuk murid kita mengisi masa depan. Mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Segala perubahan yang terjadi pada murid dihubungkan dengan kodrat keadaan, baik alam dan zaman. Melaksanakan asas Trikon. Asas Trikon dianggap menjadi jawaban yang tepat menuju pembelajaran yang berpihak kepada murid. Dengan Trikon, kontinu, konvergen, dan konsentris, guru dapat merancang pembelajaran yang berkelanjutan, terbuka, dan berdasarkan kebudayaan. Asas Trikon yaitu kontinu, pengembangan yang secara berkesinambungan, dilakukan terus-menerus dengan perencanaan yang baik. Konvergen, bersama bangsa lain mengusahakan terbinanya karakter dunia sebagai kesatuan kebudayaan umat manusia sedunia
tanpa mengorbankan nilai atau identitas bangsa masing-masing, serta konsentris, yaitu bersikap terbuka tetapi tetap kritis dan selektif terhadap pengaruh kebudayaan di sekitar. Dalam asas Trikon, peran kita sebagai guru menentukan tujuan yang dipelajari, memantau proses pembelajaran, membimbing murid untuk refleksi pengalaman belajar. Karena tujuan utama pendidikan menuntun tumbuh kembang anak secara maksimal sesuai dengan karakter kebudayaannya sendiri. 4. Mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Dengan adanya budi pekerti, tiap-tiap manusia berdiri sebagai manusia merdeka atau berpribadi yang dapat memerintah atau menguasai diri. Ki Hajar Dewantara. Budi pekerti atau watak merupakan hasil dari bersatunya gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan suatu tenaga. Budi pekerti juga dapat dimaknai sebagai perpaduan antara cipta atau kognitif dan rasa atau afektif sehingga menghasilkan karsa atau psikomotorik. Kecerdasan budi pekerti. Kecerdasan berpikir murid harus dapat mengembangkan budi pekerti atau watak murid yang tidak hanya dibentuk di sekolah, tetapi dalam keluarga dan lingkungannya. Teori konvergensi dan pengaruh pendidikan. Ki Hajar Dewantara tidak serta-merta menggunakan teori-teori barat dalam pendidikan nasional. Beliau dengan cermat mengidentifikasi teori-teori yang sesuai dengan kepribadian bangsa. Pendekatan teori tabula rasa dan teori negatif diintegrasikan menjadi teori konvergensi. Kodrat manusia sebagai suatu kertas yang sudah terisi dengan tulisan-tulisan yang samar dan belum jelas arti dan maksudnya. Ki Hajar Dewantara. Tugas kita sebagai guru untuk menebalkan tulisan tersebut. Budi pekerti atau watak manusia ada dua bagian biologis dan intelligible. Bagian intelligible adalah bagian yang berhubungan dengan kemampuan kognitif atau berpikir menyerap pengetahuan. Intelligible murid berubah dari ketidaktahuan tentang pengetahuan menjadi tahu atau sadar. Kecakapan dan keterampilan pikiran, kemampuan menyerap pengetahuan. Bagian intelligible yang dapat berubah. Rasa takut, rasa malu, rasa kecewa, rasa iri, rasa egoisme, rasa berani dan segala perasaan dan jiwa manusia adalah bagian biologis yang tidak dapat berubah. Pendidik harus mampu memahami kodrat murid sebagai individu yang sadar, mampu memikirkan, memahami, merasakan, berempati, berkehendak, dan bertindak. 5. Pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. A. Mengantarkan murid selamat dan bahagia. Selamat dan bahagia, sistem Among, Merdeka Belajar Abad 21. B. Menciptakan lingkungan pembelajaran terbaik untuk murid. Membimbing murid memperbaiki bangsa. Peran keluarga, sekolah, dan masyarakat. Ini adalah bagian-bagian yang akan dibahas di dalam pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Sistem Among. Sistem Among ada dua bagian, kodrat alam, kemerdekaan. Among memberikan contoh tentang baik dan buruk tanpa harus mengambil hak murid agar bisa tumbuh dan berkembang dalam suasana batin yang merdeka sesuai dengan dasarnya. Ngemong, proses untuk mengamati, merawat, dan menjaga agar murid mampu mengembangkan dirinya
bertanggung jawab, dan disiplin berdasarkan nilai-nilai yang telah diperoleh sesuai dengan kodratnya. Ingarso sung tulodo, yaitu guru memahami secara utuh tentang apa yang dapat ia bantu kepada murid, menjadi teladan dalam budi pekerti dan tingkah laku. Ing madia mangun karso, atau di tengah membangun kehendak, guru diharapkan mampu mengembangkan semangat, membangkitkan semangat, bersuakarsa, dan berkreasi bersama murid dengan membuka dialog dengan murid, berperan sebagai narasumber dan penuntun. Tutwuri handayani, atau di belakang memberi dorongan. Guru tidak sekedar memberikan motivasi, tetapi juga memberikan saran dan rekomendasi dari hasil pengamatannya agar murid mampu mengeksplorasi daya cipta, rasa, karsa, dan karyanya. Kemerdekaan murid dalam belajar merupakan kunci untuk mencapai tujuan pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Ki Hajar Dewantara. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Salam Merdeka Belajar.